Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Novita Sari, kelas D, NIM 2003201. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa alur pelayanan Puskesmas Wadas. Nah, pertama-tama kita login menggunakan website yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kita login menggunakan email dan password yang sudah disediakan juga, yaitu remika_kelasd2020@gmail.com. Nah, setelah itu kita login. Setelah masuk ke data dashboard, kita ke level pengguna. Setelah itu kita masukkan level user dengan nama yaitu kepegawaian, karena kita akan membuat data kepegawaian. Setelah itu ditambahkan. Setelah ditambahkan, kita akan melihat apakah sudah terinput apa belum. Nah, jika sudah terinput, kita diarahkan untuk logout dulu, lalu masuk kembali menggunakan email yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah login dengan menggunakan email itu, kita diajukan untuk menceklis beberapa data, yaitu data pegawai, data master yang terdiri dari data paramedis, data jabatan, data bidang, data poli, dan data dokter. Nah, di data pegawai kita masuk, terus kita tambah data. Nah, di dalam berisi tentang NIK, nama pegawai, jenis kelamin, nomor telepon, tempat lahir, jabatan. Di dalam ada beberapa macam jabatan yang kita dianjurkan untuk memilih satu. Nah, setelah itu ada bidang, yaitu bidang rekam medis. Nah, di dalam data master kita membuka pertama yaitu data paramedis. Di dalam data paramedis kita tambah data. Kita dianjurkan untuk mengisi yaitu kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, nomor rekam medis paramedis, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, dan poli yaitu poli umum. Nah, setelah itu, setelah dipilih, kemudian ditambah data. Setelah tambah data, kita akan melihat di halaman apakah sudah terinput apa belum. Jika sudah terinput, kita beralih ke data jabatan. Setelah masuk di data jabatan, kita dianjurkan untuk tambah data, lalu memasukkan nama jabatan. Setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, kita melihat di halaman apakah sudah terinput atau belum. Jika sudah terinput, kita beralih ke data bidang. Nah, di data bidang kita masuk, lalu kita tambah data dan memasukkan nama bidang. Nah, setelah itu seperti biasa kita dianjurkan untuk menambahkan dan melihat di halaman apakah sudah ada terinput apa belum. Jika sudah ada terinput, maka kita beralih ke data poli. Nah, di data poli kita dianjurkan untuk tambah data dan memasukkan nama poli dan ruang poli. Setelah itu kita tambah data dan di halaman kita lihat apakah sudah terinput apa belum. Jika sudah terinput, maka kita tambah yaitu data dokter. Kita masuk ke data dokter, kita tambah data, lalu kita dianjurkan untuk masukkan kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat bagian poli. Setelah terisi, kita tambah data. Nah, setelah kita tambah data, kita lihat apakah sudah terinput atau belum. Nah, jika sudah terinput, berarti penginputan data kepegawaian sudah selesai.
Nah, selanjutnya kita beralih ke unit rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, pertama-tama kita masuk ke unit rekam medis menggunakan email dan website yang sudah disediakan. Nah, setelah itu, setelah masuk ke data dashboard, karena sebelumnya sudah menceklis yaitu data diagnosa, data tindakan, dan data tindakan operasi di unit RMIK, maka kita tinggal menginput datanya, yaitu data diagnosa. Nah, setelah masuk ke dashboard, kita pilih data diagnosa, lalu tambah data, kemudian mengisi yaitu kode diagnosa, nama penyakit, ciri-ciri penyakit, keterangan, ciri-ciri umum. Setelah terisi, maka kita dianjurkan untuk menambah data. Lalu di halaman dashboard kita melihat apakah sudah terinput apa belum. Jika sudah terinput, maka kita pindah ke data tindakan. Nah, di data tindakan kita tambah data dan memasukkan kode tindakan, nama tindakan, tindakan oleh, dan nama poli. Setelah itu kita tambah data dan melihat apakah sudah terinput dan atau tidak terinput. Jika sudah terinput, kita beralih ke data tindakan operasi. Dan jika di data tindakan operasi, kita tambah data, lalu masukkan kode operasi, nama operasi, biaya, tindakan oleh dokter atau petugas, dokter dan petugas. Nah, setelah terisi, maka kita tambahkan, lalu kita lihat apakah sudah terinput atau belum. Jika sudah terinput, maka dalam unit RMIK penginputannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke unit farmasi. Nah, di dalam unit farmasi kita masuk menggunakan email dan password yang sudah sebelumnya kita buat. Setelah itu, kita juga sudah menceklis yaitu data pasien dan data pendaftaran. Nah, di data pasien kita masuk di data dashboard. Nah, kita tambah data. Nah, di dalam data pasien berisi tentang identitas yaitu nomor KTP, nomor BPJS, nomor rekam medis, nama pasien, status pasien, jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir, dan alamat. Nah, setelah sudah terisi, maka kita tambah data, lalu kita lihat di halaman apakah sudah terinput atau belum. Nah, jika sudah terinput, selanjutnya kita beralih ke data pendaftaran. Setelah itu, di data pendaftaran, kita tambah data lalu memasukkan nomor rawat. Nomor rawatnya itu sudah otomatis, jadi kita tinggal pilih dokter penanggung jawabnya, lalu ke poli tujuan. Nah, tampilan data pasien akan secara otomatis jika data pasien pertama sudah terinput, maka di data pasien kedua akan otomatis ada terinput. Jadi yang tinggal diinput yaitu nomor rekam medis pasien, sedangkan nama pasien, tanggal lahir sudah ada, jadi nama penanggung jawab diisi, hubungan dengan penanggung jawab diisi, alamat penanggung jawab diisi, status pasien, nomor BPJS sudah ada otomatis. Nah, setelah itu, jika sudah terinput, maka penginputan pertama dan terakhir sudah selesai untuk unit farmasi. Nah, setelah itu semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita ke unit rawat jalan. Nah, di unit rawat jalan kita masuk menggunakan email yang juga sebelumnya sudah kita gunakan, yaitu di dalamnya sudah kita checklist data supplier, data obat, dan data tindakan berobat, pengadaan obat. Nah, setelah itu kita masuk di data supplier, terdapat kode supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Nah, jika itu sudah terisi, maka kita tambah data. Nah, selanjutnya kita beralih ke data obat. Nah, di dalam data obat ada kode obat, nama obat, jenis obat, dosis aturan obat, dan jenis satuan. Nah, di sini kita selesai mengisi, kita mengupload. Setelah itu ada data pengadaan obat. Nah, di sini adalah nomor trans sudah terisi secara otomatis. Terus nama obat, supplier, kode obat, jenis obat, harga beli, jumlah satuan, dan keterangan total. Setelah semuanya terisi, maka kita beralih
kita tambah data, lalu kita melihat di halaman apakah sudah terinput atau belum. Nah, setelah itu kita ke data tindakan berobat. Nah, di data tindakan berobat ini kita mengisi dua, yaitu pasien BPJS, input tindakan dan input resep obat. Kita dianjurkan untuk menginput tindakan dulu, baru ke resep obat. Setelah itu, jika pasien umum, input tindakan, lalu input rujukan. Di sini kita dianjurkan untuk memilih dua pasien untuk pasien BPJS dan pasien umum. Nah, setelah semuanya sudah selesai dan terinput dengan baik, maka untuk unit rawat jalan sudah selesai. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.